No, Will, seriously. Trust my ass. No, Will. I'm practically. Steve, like, Get back here! Film dibuka dengan diperlihatkannya foto-foto sebuah tempat perkemahan khusus untuk para bocil SD bermain dan mengenal alam. Namun suatu ketika, di perkemahan tersebut terjadi sebuah insiden yang membuat para konselor atau pembimbing menghilang secara misterius. Pemerintah Amerika pun sedang mencari tahu apa yang telah terjadi, terutama dengan nasib warganya yang menjadi konselor di perkemahan yang berada di negara Spanyol ini. Baiklah, karena ngandelin pemerintah mah bakalan lama, mari kita cari tahu lebih dulu. Dan inilah cerita berawal dari kegiatan dua konselor perkemahan yang sedang melatih insting dengan mata tertutup. Namun tanpa ada yang sadar, kegiatan mereka sedang diperhatikan oleh pria misterius. Para senior perkemahan kagum akan kegesitan Michelle yang bisa menyelesaikan challenge dengan sempurna. Pria bernama Antonio pun berharap kegiatan ini membuat mereka semakin kompak ketika membimbing para bocil nanti. Lalu kini giliran Will yang akan beraksi untuk menunjukkan kecepatannya dalam berlari dengan mata tertutup. Big right! guys. Selang beberapa saat, Christy si calon konselor asal Amerika sedang sibuk berlatih insting-instingan bersama Michelle. Di saat itu pula, Will dan Antonio sedang gibahin Christy si anak baru. Mereka sebenarnya menyayangkan Christy yang jauh-jauh dari Amerika hanya untuk bekerja di perkemahan yang sudah mau bangkrut. Tapi meskipun demikian, mereka merasa senang karena berkesempatan punya pacar bule Amerika. Tenacious. Di tengah asiknya gibahin Christy, Michelle sedang merasa kesal karena Christy susah diberi pengarahan. Bahkan Michelle semakin emosi saat si anak baru nyebut kegiatan ini gak ada manfaatnya. You're just gonna give me the silent treatment now? Two at the same time. It wasn't their fault. No, Will, seriously. Trust my ass. Saat Michelle meninggalkannya, Christy meminta maaf karena sudah membangkang kepada seniornya. Michelle, come on! Antonio? Christy tidak sadar jika pria ini adalah si pria misterius yang dari tadi memperhatikannya. We'll have a playlist. In the woods like an idiot. Rupanya si pria misterius cuma ingin menolong Christy yang dianggap sedang disekap. Namun Christy yang tidak sempat melihatnya lanjut menemui Michelle untuk meminta maaf. Tomorrow when the kids arrive, we need to do... Singkat cerita, mereka lanjut menuju perkemahan setelah melakukan latihan di tengah kebun. Selama itu pun Michelle yang sudah kembali jinak lanjut memberi pengarahan lainnya kepada Christy. Untuk kedua kalinya mereka didatangi orang asing yang tinggi besar. Bahkan orang ini pamerin belalai kekar dan bengkok miliknya untuk mengencingi mobil mereka. Lalu tiba-tiba seorang pemuda datang dengan perilaku yang aneh pula. Setelah berhasil kabur dari orang-orang aneh, mereka melihat kesibukan warga lokal yang entah sedang membuat apaan. Antonio pun berharap orang-orang itu tidak membuat ulah mengingat keberadaan mereka dekat dengan lokasi perkemahan. Sorry, we speaking in Spanish. Setibanya di lokasi camp, Michelle merasa kesal karena air mancur belum berfungsi. Lalu Antonio memintanya untuk jangan khawatir karena si Kang Jaga sedang memperbaiki saluran air mereka. But then this means another day without showers. Ready? Gross, right? Selang beberapa saat, Antonio melihat keberadaan Michelle yang sedang cumpagung bengong di kolam renang yang kehalodoan. Dan mumpung ada kesempatan, Antonio bergegas dandan pakai rompi FF untuk PDKT kepada temannya ini. Hey, the animals just arrived. Thanks to Will.
But he goes for anything with balls. Di tengah kebersamaan mereka, Antonio yang biasa dipanggil Tony membawa Michelle ke peternakan. Kali aja ada momen yang pas untuk beradu paruh dengan wanita pujaannya. Tapi tiba-tiba, si Kang Jaga mengajak Tony untuk ikut bersamanya. Hey, look at this. Saat ketiga konselor ini bertemu, Tony memberitahu bahwa Doggy milik si Kang Jaga sepertinya kena rabies. Mendengar kabar tersebut, Will si dokter hewan gagal mencoba untuk memeriksanya. Terlihat teman-temannya pun khawatir takut Will dicaplok si Doggy yang baru saja menyerang Doggy lain. Girl, it's probably just roughhousing. Will, you haven't signed your... Good girl, let me see. It's okay. Menurut Will, si Doggy katanya cuma stres dan bukan kena rabies seperti perkataan si Kang Jaga. We've got animals. Meskipun si Doggy berhasil dipateni, semua orang terlihat panik karena Will terkena gigitan Doggy berpenyakit. Lalu ketika Tony mengajaknya ke rumah sakit, Will menolak karena merasa tidak terpapar oleh rabies. Will, wait. Not so brutally, though. Mereka terlihat bahagia karena sumber air sudah dekat dan kembali berfungsi. Mereka pun gak perlu lagi gesek-gesekin knalpot ke dinding hanya untuk sekedar cebok. Will yang akan nyuntik anti rabies akhirnya gagal setelah disuruh untuk mengubur si Doggy. Di malam harinya, Tony minum air keran sebanyak-banyaknya setelah beberapa hari mereka berhemat air. Dan sebagai bentuk rasa syukur Tony, ia berniat untuk mengambil minuman abuk yang tersimpan di ruang basement. Tak lupa juga ia mengajak Will dan Christy untuk berpesta sebelum perkemahan ini dipenuhi para bocil yang berkemah. Not important anyway. Ketika Will dan Tony mencari minuman, mereka tidak sadar bahwa tempat ini sedang disetroni maling. Dan ternyata, pria tatoan ini tak lain adalah si pria misterius di awal film tadi. Lalu ketika Michelle asik nyeruput air keran, Will mulai merasakan nyut-nyutan di bekas gigitan si Doggy. Akan tetapi ia berusaha agar tidak ada yang tahu dengan rasa sakit yang sedang ia alami. Entah apa yang terjadi kepada Tony hingga ia tiba-tiba menyerang Will dengan brutal. Lalu sambil menahan rasa sakit, Tony berkata jika ia pun tidak tahu apa yang telah terjadi kepadanya. Where'd you go? Where are you, man? Come on, we need to take you to the hospital. Antonio, where are you? Teriakan Will yang terluka akhirnya terdengar oleh semua orang. Lalu ketika Will berhasil membalikkan keadaan, ia mengancam Tony untuk menghentikan kebrutalannya. Hi guys. I'm not falling for it this time. Antonio? Antonio? Guys. Christy auto ngacir melihat Tony yang sudah ngebangke dihabisi Will. Bahkan saking ketakutannya ia merusak satu-satunya telepon di tempat ini. Lalu ia mengajak Michelle untuk segera kabur sambil menceritakan apa yang baru saja ia saksikan. I don't know what you're talking about. Please. Turn on the lights! Turn on the lights! Christy terus berusaha agar Michelle percaya atas apa yang telah menimpa Tony. Di saat itu pula, Michelle mulai mengalami perubahan seperti yang dialami I need Tony. you to tell me. Oh! It hurt! Setelah mobil nyosol ke parit, Christy pun berhasil lolos dari kebrutalan Michelle. Lalu tiba-tiba, ia mendengar jeritan orang-orang yang juga berubah menjadi aneh seperti Michelle. Tepat pada waktunya Will berhasil menghentikan kebrutalan Michelle yang mirip sosok zombie. Dan untungnya Michelle masih hidup meskipun sudah Will hantam dengan keras. Kemudian Will meringkus Michelle terlebih dulu sebelum ia mencari Christy yang masih ketakutan.
Kembali ke peternakan ketika Christy mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Tak lama kemudian Will datang dan menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun tidak mengerti kenapa Tony dan Michelle menjadi beringas seperti tadi. Am I right? Christy, I swear. Sungguh tak disangka Michelle berhasil lolos dan masih berusaha mengejar mereka. Kemudian Will mengajak Christy menutup semua pintu dan jendela. Go upstairs. She's on the balcony! Untuk sementara mereka merasa tenang saat berada di lantai atas. Namun mereka tidak sadar bahwa si maling burik masih berkeliaran di tempat ini. Christy! What's wrong? He oído unos gritos y he venido a ver qué ha pasado. Melihat maling yang belum mendapatkan hasil, Will malah meminta pria ini untuk membantunya keluar dari tempat ini. Tapi boro-boro mau membantu, si maling malah tidak percaya akan keanehan yang dialami oleh Michelle. No! Hey! No, come back! No! Come here! No! Will dan Christy seolah tak percaya melihat Michelle yang kini menjadi sosok psikopat. Lalu setelah melihat kematian si maling, mereka mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. We can't attack her with that. Ketika senjata didapat, Will berencana untuk menjadikan Christy sebagai umpan. Karena dengan cara tersebut ia bisa dengan mudah menyerang Michelle. Trust me. Michelle! Michelle! Christy. Rencana Will jadi kacau karena Michelle malah muncul dari arah belakang. Lalu ketika mereka saling mencari, tiba-tiba Michelle kembali menjadi normal. Cuma yang jadi masalah, Will dan Christy menganggap Michelle masih berbahaya. Saat Michelle benar-benar kembali normal, Will malah bersiap untuk segera menghajarnya. Melihat perilaku Michelle, Will kini sadar bahwa temannya itu sudah kembali normal. Sementara Christy yang terkena darah hitam Michelle segera bersih menggunakan air keran. Okay, we'll leave her locked in there, Christy. I can't take it anymore. It's okay. Dari semua kejadian yang mereka alami, Will khawatir jika sampai banyak orang yang akan berubah seperti Michelle dan Tony. Lalu ia mengajak untuk mencari lokasi yang ada sinyal agar bisa memanggil bantuan secepatnya. Please, okay? Okay. I heard some screaming in the wall. I don't feel well. Christy tiba-tiba merasakan perubahan seperti yang dialami oleh Michelle. Sementara Will yang tidak sadar malah menganggap kondisi temannya ini cuma efek kelelahan saja. It's me, Christy! Mendengar teriakan Michelle, Christy gercep milih yang gampang diserang daripada harus mengejar Will. Di saat itu pula, Michelle masih sibuk ngoprek sebuah bor untuk bisa keluar. Ketika ada kesempatan, mereka langsung menuju peternakan untuk bersembunyi. Let's go. Oh my god. Listen. Setibanya di peternakan, mereka menutup semua akses masuk ke tempat ini. Lalu Michelle bergegas membersihkan luka di kaki Will menggunakan air sumur. Like, Chris, I really didn't mean to. It's fine, it's fine. You thought I was I am a killer. No. I'm a murderer. Look, it's gonna be fine.
Di tengah kebersamaan mereka, Michelle melihat hewan yang mati dan sepertinya diserang oleh pasangannya sendiri. Michelle pun penasaran dengan apa yang sebenarnya telah membuat ia dan teman-temannya menjadi brutal seperti tadi. Lalu dari semua kejadian yang mereka alami, Will menduga bahwa Michelle dan yang lain terpapar sebuah virus atau penyakit tapi tidak menular lewat gigitan. Kemudian ia kepikiran dengan spora dari jamur-jamur yang berada di tempat ini. Karena seperti yang mereka tahu, semua kekacauan ini bermula dari si Doggy yang berperilaku aneh. Will. Ketika Will melakukan percobaan terhadap kelinci, Michelle melihat orang-orang di luar camp yang sudah terpapar juga oleh penyakit aneh. Oh, did you hear me? Stay in here. I mean, what if just breathing it is enough? Setelah kelinci menyantap jamur, Will tidak melihat perubahan apapun. Hingga ia pun bingung dari mana sumber penyakit aneh yang telah menginfeksi teman-temannya. Melihat air di kandang si Doggy yang tiba-tiba edan, Will kini merasa yakin bahwa air sumurlah yang menjadi sumber penyakit misterius. Dugaannya pun diperkuat bahwa setiap perubahan teman-temannya, mereka selalu meminum air langsung dari keran. Lalu tiba-tiba, Will ingat jika ia pun sempat meminum air dari selang. Kemudian Will menyuruh Michelle pergi nyari sinyal dan menghubungi bantuan. Sementara ia akan mengurung diri sebelum ia berubah. Mendengar teriakan Christy, Michelle tidak punya pilihan selain turut menjebaknya bersama Will. Di tengah kebrutalan Will, Christy tiba-tiba kembali menjadi normal. Terlihat ia pun langsung panik melihat Will yang begitu agresif. Michelle yang tidak tahu Christy sudah normal lanjut mencari sinyal untuk menghubungi bantuan. Lalu saat sinyal didapat, ia langsung menghubungi si Kang Jaga. Assalamualaikum, Michelle ya? Javier? Michelle menceritakan apa yang terjadi dan meminta si Kang Jaga untuk segera datang membantu. Tapi tak lama kemudian, sinyal malah kembali menghilang. Setelah panggilan terputus, Michelle melihat banyak jamur di sekitaran sumur. Namun perhatiannya teralihkan oleh kedatangan Will yang berhasil keluar dari peternakan. Di saat itu pula, Christy yang sudah sadar terlihat ketakutan dan bersembunyi tak jauh dari lokasi Michelle. Hampir saja Christy kecolok akar yang mangkreng ke arahnya. Lalu ia berniat menjadikan akar tersebut sebagai jebakan untuk Will. Here, I'm here. Down here. Kedatangan si Kang Jaga membuat Christy akhirnya selamat dari serangan Will. Sementara si Kang Jaga keheranan melihat mobil Tony yang sudah nyuksruk di pinggir jalan seperti ini. Espera. Ha sido Will que te ha hecho esto. Saat si Kang Jaga sudah tak berdaya, kedatangan Christy yang dianggap masih aneh malah membuat Michelle langsung menyerangnya. Christy, why did you attack me? Setelah Will membunuh si Kang Jaga, ia tiba-tiba kembali normal. Lalu sebelum Will sadar dan menyesali perbuatannya, Michelle berbohong seolah ia yang telah membunuh si Kang Jaga. There's more people back at the camp. We gotta... Saat mereka akan kembali ke perkemahan, Michelle dan teman-temannya melihat lokasi warga lokal yang selama ini selalu sibuk gak jelas. Mereka pun penasaran untuk melihat lebih dekat mumpung keadaan sedang sepi. Michelle tidak menyangka di dalam mobil butut ini terdapat sebuah lab yang dipenuhi bahan-bahan kimia. Bahkan ia pun menemukan semacam uji coba jamur yang selama ini dilakukan para warga itu. What is this? Saat Christy mencari kunci mobil, Michelle menemukan peta jalur saluran air perkemahan. Mi familia. Si
si pemuda yang kemarin terlihat panik melihat orang-orang yang mendatanginya. Lalu pria bernama Markus ini menceritakan bahwa kelompoknya telah berubah menjadi gila akibat penelitian jamur yang mereka lakukan. Markus pun tidak menyangka jamur yang diharapkan bakal subur dan montok-montok, malah jadi racun yang mengerikan. Dan karena tidak punya sumber air untuk penelitian, selama ini mereka menggunakan sumber air perkemahan. We thought that the camp was closed. Di tengah serangan keluarga Markus, mereka seolah tidak punya harapan untuk bisa selamat. Karena keadaan ini, Michelle mengajak teman-temannya untuk makan bibit jamur agar tidak diserang orang-orang ini. Akibat bibit yang terjatuh, mereka kini hanya punya satu butir bibit saja. Bingung dong harus dimakan oleh siapa? Efek bibit jamur terasa lebih berdamai karena setara dengan menyantap satu baskom supatai. Sementara Michelle yang tidak kebagian terlihat panik saat kedua temannya mulai berubah. Michelle dan Markus akhirnya tewas oleh orang-orang terdekat mereka sendiri. Hingga di keesokan harinya, Will dan Christy yang sudah kembali normal mencari keberadaan Michelle. Christy? Christy dan Will tidak sadar bahwa kematian Michelle adalah perbuatan mereka. Lanjut mereka pun kembali ke fasilitas perkemahan sebelum meninggalkan tempat ini. Kemudian Christy berencana untuk menghubungi kedutaan Amrik dan menceritakan apa yang telah ia alami. Tapi tiba-tiba mereka mendengar kedatangan para bocah yang akan bercamping di fasilitas ini. Will dan Christy akhirnya gagal menyelamatkan para bocil dari air yang sudah terkontaminasi spora jamur. Hingga mereka pun jadi sasaran kebrutalan para bocil yang sudah berubah menjadi sosok zombie. Saat Christy tewas kecolok akar, Will yang sudah terkepung malah kehilangan kaca minusnya. Hingga ia pun tidak punya pilihan selain bersmackdown melawan segambreng bocil. Nah, jadi gitu guys. Para konselor yang diberitakan itu ternyata sudah tewas oleh kekacauan akibat penyakit yang berasal dari jamur percobaan. Dimana seperti yang kita tahu, semua ini bermula dari eksperimen abal-abal yang dilakukan sekelompok orang yang coba-coba jadi ilmuwan, padahal sekolah SD saja tidak lulus. So, buat para emak-emak yang doyan oseng jamur, hati-hati dalam memilih jamur ya. Usahakan beli yang masih melegeng dan hindari yang sudah pada layu. Jika ada tambahan, komen guys ya. Terima kasih dan sampai jumpa.